Karena kalau tubuh kita dikasih makan dengan nasi, ikan, ya kan? Tubuh kita dikasih makan dengan apalah, ya. Maka roh kita dikasih makan dengan firman. Jadi kalau saudara ingin manusia rohmu atau roh Kristus yang diam di dalam saudara menjadi kuat, maka saudara harus memberi makan dengan firman. Dan hal ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kita bisa kuat menghadapi sebuah keadaan, sebuah masalah, sebuah pergumulan. Bukan karena kita sehat secara fisik. Bukan. Kita bisa menghadapi yang namanya pergumulan dan masalah karena kita sehat secara roh. Ya. Di mana roh kita itu dibaharui dari hari ke hari sehingga kita memiliki kekuatan di dalam diri kita, dan dengan kekuatan itu kita mampu melewati setiap kesukaran di dalam kehidupan ini. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, fisiknya menurun kan? Ya. Kemudian iblis datang dan berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti." Ya. Saudara, ini adalah pencobaan kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Perhatikan ini. Tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu, saudara-saudara, bukan hanya hidup dari roti. Kita beda dengan binatang sekali lagi ya. Ya, binatang hidup untuk makan, saudara. Dengan makan mereka langsung hidup. Nah, kita beda. Kita harus memberi makan juga roh kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Perkataan Allah adalah firman Allah itu sendiri. Ya, ini perlu kita pahami, kita perlu mengerti agar di dalam menjalani kehidupan setiap kita memiliki kerinduan terhadap firman yang memberikan kekuatan dalam roh dan jiwa setiap kita. Ya, saudara, Adam dan Hawa pertama kali ketika iblis datang menggodai, iblis bilang sama Hawa, kalau kamu makan buah terlarang ini yang dilarang oleh Allah, sesungguhnya kamu tidak akan mati. Ya, melainkan Allah tahu bahwa kamu akan menjadi sama seperti Allah, yakni tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Ya. Ular ini datang kepada Hawa karena Hawa ini memiliki satu kecenderungan. Apa itu? Hawa ini lebih mendominasi daripada suaminya Adam. Ya. Dan ini memang tidak baik. Saya membaca dalam Alkitab berulang kali dan saya temukan sifat daripada Hawa ini. Bahkan yang memberi nama untuk anak pertama mereka itu Hawa, bukan Adam. Kain. Kain itu kalau dalam bahasa Indonesia kan dikatakan saya telah mendapatkan anak karena pertolongan Tuhan. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris dan saya menemukan ada sebuah kesombongan yang diucapkan oleh Hawa. Dia berkata, saya telah menciptakan seorang manusia sama seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Ya. Jadi memang di dalam diri daripada Hawa ini ada kesombongan. Maka itu pun turun kepada anaknya. Ya. Ada pepatah mengatakan kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan ini benar. Saya mendengar ada penelitian yang dibuat. Ternyata kebiasaan itu bisa membentuk DNA seseorang. Dan DNA kita kan kita turunkan kepada anak-anak. Makanya jangan heran kalau orang tua pemabuk, biasa anak juga pemabuk. Jangan heran kalau orang tua suka selingkuh, anak juga suka selingkuh. Jangan heran, saudara-saudara ya. Kalau orang tua hidup di dalam kedagingan, maka anak-anak pun akan hidup dalam kedagingan. Bahkan lebih parah daripada itu saya mau kasih tahu, ya. Anak-anak bisa lebih jahat daripada orang tua. Maka saya berulang kali mengatakan buat orang tua, engkau hidup bukan untuk dirimu saja, tapi engkau hidup untuk generasi sesudah saudara. Jadi kalau saudara tidak mau hidup dalam pertobatan untuk dirimu sendiri, setidaknya hiduplah dalam pertobatan untuk anak-anakmu.
Karena apa yang kau tabur dalam daging, itu akan engkau tuai. Mungkin engkau tidak menuai dalam hidupmu, tapi anak-anakmu yang akan menuainya. Maka kalau saudara sayang dengan anak-anakmu, ya, maka hiduplah benar di hadapan Tuhan. Perhatikan Kain. Ya, Kain ini mewarisi sifat daripada orang tuanya, begitu sombong. Kain itu artinya tombak besi. Ketika dia terlahir, dia mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya. Sayang dengan Kain. Karena mungkin mereka berpikir bahwa Kainlah anak yang dinubuatkan Allah dalam Taman Eden, bahwa dia akan menginjak kepala ular. Ya. Mereka berpikir demikian. Saya tahu mengapa mereka sayang dengan Kain, ya, karena ada beberapa petunjuk di sana. Mereka menurunkan anak kedua bernama Habel. Habel artinya kehampaan atau tidak ada arti. Jadi dengan lahirnya Habel, ya, Adam dan Hawa berpikir, ya, Habel ini cuma pelengkap. Yang terutama ini tombak besi ini, Kain. Ya, maka Kain dipekerjakan sebagai seorang petani. Cultivate the ground, artinya dia mengelola tanah, saudara-saudara. Ya. Sementara Habel dipekerjakan sebagai peternak. Ya. Dua pekerjaan yang berbeda ini sudah menunjukkan bahwa Kain itu mendapatkan perhatian khusus. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang di zaman itu belum makan daging, masih makan buah. Karena Tuhan memerintahkan itu pada Kejadian pasal 1, ya kan? Bahwa Kejadian pasal 2, bahwa makananmu adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Orang-orang itu makan daging nanti sesudah Nuh. Sudah nanti baca jelas. Makanya saya seringkali mengatakan kita baca Alkitab itu dari awal, supaya kita bisa mengerti alurnya. Tapi tidak apa-apa kalau saudara tidak punya waktu baca Alkitab, tapi setidaknya harus ada, ya. Tiap hari harus baca Alkitab. Ini tugas pendeta untuk menjelaskan kepada jemaat. Ya. Jadi waktu itu masih makan buah-buahan kan, ya. Jadi Kain mendapat hak istimewa untuk mengelola tanah, menghasilkan buah-buahan untuk dimakan. Sementara saudara-saudara yang namanya Habel sebagai peternak, tidak tahu dia ternak domba itu bikin apa. Ya. Tidak tahu ternak domba itu bikin apa, saudara. Ya. Maka tibalah hari di mana mereka mempersembahkan korban kepada Allah, kata Alkitab, ya. Maka Kain di dalam kesombongannya, ya kan, karena dia ini artinya tombak besi, dia mempersembahkan buah-buahan, ya, hasil pertanian. Itu buah-buahan, saya baca di Alkitab itu ternyata buah-buahan yang diberikan kepada Allah. Nah, sementara Habel di dalam kehampaannya, ya, di dalam ketiadaan berartinya, dia berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Dia memberikan lemak, bahkan Alkitab mengatakan anak pertama dari ternakannya itu dikasih sama Tuhan bagian fedes. Fedes itu, saudara-saudara, lemak terbaik diberikan kepada Allah. Ya, maka kemudian kita mengatakan justru persembahan dari kehampaan ini, dari Habel. Habel kan artinya kehampaan, yang diterima oleh Allah. Allah disenangkan dengan persembahan daripada Habel, sementara persembahan Kain ditolak. Saya nanti mengerti, saudara-saudara, ketika saya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, nanti saya mengerti, menemukan ternyata persembahan Kain ditolak karena dia memberikannya dalam kesombongan. Ya, maka saudara-saudara, saya mau beritahu, ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan memberi dalam kesombongan. Berilah dalam kerendahan hati. Ya, ketika engkau diberkati Tuhan dan engkau mau memberikan perpuluhan kepada Tuhan, jangan beri itu dengan kesombongan. Makanya Alkitab mengatakan, kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya. Karena persembahan yang seperti inilah yang akan menyenangkan Tuhan. Ya. Ketika engkau memberi persembahan, jangan mencari pujian manusia. Berilah yang terbaik kepada Allah. Kita memberi kepada Allah bukan karena Allah kekurangan. Semua berkat yang kau miliki dalam hidupmu, bahkan itu milik Tuhan. Ya, sehingga ketika kita memberi kepada Allah, kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya, maka Kain menjadi marah kan?
Karena persembahannya ditolak kan. Nah ini bukti yang kedua bahwa Kain itu sombong, saudara. Orang itu kalau rendah hati, saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau orang itu rendah hati, ketika dia memberi persembahan dan persembahannya tidak diterima, maka dia akan menjadikan kegagalan itu sebagai sebuah pembelajaran. Betul enggak? Orang yang rendah hati tidak akan pernah keberatan dengan sebuah kegagalan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia adalah manusia. Ya. Bagi Habel kalau gagal itu biasa. Kenapa? Karena dia adalah kehampaan. Ya. Kehampaan ini bisa berarti kehambaan juga. Yang berarti dulos. Nah kita ini kan dulos, artinya kita ini keset kakinya Tuhan. Kita ini hamba, kita ini hampa. Ya. Makanya Alkitab mengatakan dalam, ya saya khotbah kemarin dalam Efesus pasal yang, ya Galatia pasal yang ke-2 itu ayat 16 kan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ada kerendahan hati di sana. Ya, di dalam kemarahannya saudara-saudara, maka Kain berikhtiar untuk membunuh adiknya sendiri. Ini bukti loh dalam diri Kain bahwa dia tidak punya firman. Ya. Maka ketika dia hendak membunuh adiknya sendiri, Tuhan pun intervensi, ya kan? Tuhan bicara sama Kain, Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Ya karena dosa memang berawal dari hati panas dan muka muram. Ya, karena hati kalau sudah mulai panas, muka muram, tanda-tanda ini saudara ya. Perhatikan ini, kalau muka mulai masam, panjang-panjang, orang Manado bilang kayak pepaya tono, muka panjang kayak kuda, ya kan? Ini tanda-tanda Alkitab mengatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Saya baca terjemahan dalam bahasa Inggris, itu bukan sekedar mengintip, tetapi dia sementara, ya itu sama seperti seekor singa yang mengendap-endap di balik semak-semak untuk menerkam mangsanya. Itu dosa yang mengintip begitu. Di balik pintu, saudara-saudara. Dia siap-siap melompat dan menerkam saudara. Ya. Maka saya ingatkan, orang berdosa perlu bertobat dari perbuatannya. Orang benar perlu bertobat dari sikap hatinya. Ya. Karena Tuhan mengintervensi setiap orang benar melalui hatinya. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hatimu diubahkan. Sehingga kita perlu bertobat dari hati. Jangan terlambat. Kalau bertobat dari perbuatan terlambat. Karena ketika engkau telah menabur kejahatan dari perbuatan saudara, maka akan ada hal yang kau tuai dalam hidupmu. Maka lebih bagus kita bertobat di hati, supaya kita tidak perlu membayar harga untuk perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tetapi Kain tidak mengindahkan Tuhan, padahal Tuhan sudah ngomong. Saudara, setiap mereka yang melakukan kesalahan, saya percaya sebelum itu mereka telah terlebih dahulu diberitahu oleh Tuhan untuk bertobat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Ya, itulah sebabnya kenapa setiap perbuatan dosa perlu dihakimi. Karena sebelum mereka berbuat, Tuhan telah lebih dulu berbicara. Ya. Saya percaya Tuhan telah berbicara melalui hati nurani setiap kita. Ya. Maka saya mau beritahu orang yang hebat itu bukan mereka yang dapat mendengar suara Tuhan. Ya. Tapi mereka yang mau melakukan apa yang mereka dengar. Kan zaman sekarang saya perhatikan muncul satu fenomena. Oh, saya dengar suara Tuhan. Dikit-dikit saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, begini, begini. Bahkan dalam ibadah tidak sedikit yang berkata, dengarkanlah suara Tuhan. Ya, saya bukannya tidak percaya begitu. Tapi saya melihat sepertinya ada kebanggaan.
Kalau seseorang itu dihinggapi Roh Kudus dan dia mendengar suara Tuhan. Saudara, dengarkan saya baik. Yang terlebih besar bukan mereka yang bisa mendengar suara Tuhan. Karena saya yakin sebagai hamba Tuhan, semua kita bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu kan bukan hanya suara yang kita dengar dari telinga kita. Ya, suara Tuhan kan kadang-kadang firman yang bertutur dalam hati. Karena dosa juga bertutur dalam hati, firman juga bertutur dalam hati. Dan saya percaya engkau bisa mendengarnya. Nah, mereka yang hebat adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Ya, Kain tidak mendengar, dia membawa adiknya. Karena dia tidak punya firman kan, dia membawa adiknya ke padang dan dia membunuh adiknya. Ya. Maka ketika dia membunuh adiknya, Alkitab mengatakan Tuhan pun bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu?" Ya, dia berkata, "Apa urusannya denganku? Apakah aku penjaga adikku?" Ya. Tuhan berkata, "Apa yang engkau telah perbuat, Kain? Darah adikmu telah berteriak dari tanah kepadaku." Jadi darah itu berteriak, menuntut pembalasan. Ya, puji Tuhan kita juga punya satu darah yang berteriak di atas Kalvari, darah Yesus. Kalau darah Habel menuntut pembalasan, darah Kristus mengampuni, berteriak untuk sebuah pengampunan. Maka apa yang terjadi? Saya membaca Alkitab, Kain pun terusir. Menyedihkan sekali, Alkitab mengatakan Kain itu diusir keluar dari presence of God. Dia keluar dari hadirat Tuhan. Menyedihkan sekali kan? Ya, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan itu perlu disyukuri. Tetapi ketika Kain bikin dosa, keluar dari hadirat Tuhan. Tahu enggak, keturunan daripada Kain menyebabkan banyak sekali keresahan. Ya. Dan akibat daripada keturunan Kain ini, Tuhan juga menimpahkan ke dalam dunia itu yang namanya flood water, air bah, saudara. Itu air bah. Akibat daripada keturunan daripada Kain. Maka saya berdoa, biarkan ada firman dalam hatimu. Dan engkau hidup dengan itu. Karena engkau tidak hidup untuk dirimu, tapi ada Roh Kristus dalam diri. Dan Roh Kristus membutuhkan firman, ya. Jadi konsumsilah firman. Amin. Ya. Saudara bisa mendengarkan saya menyampaikan firman tiap pagi, tiap sore, itu bagus. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya selalu mengatakan, jangan hanya bertumbuh dari khotbah pendeta. Engkau perlu membaca Alkitabmu sendiri. Karena kalau Alkitab ini sampai ke tangan kita, ini anugerah loh. Ada sejarah yang luar biasa tentang semua ini. Saya berdoa biar saudara menangkapnya, mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan saudara. Amin.